Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Balik lagi di Garasi Unik TV. Kali ini Garasi Unik TV kedatangan Suzuki Smash. Suzuki Smash 110 tahunnya 2008, warna putih. Warna yang cukup jarang di kala itu untuk Smash R. Mungkin kalau Smash yang tipe SR yang cash wheel, mungkin yang warna putih banyak deh di pasaran. Tapi kalau untuk Smash R setahu saya itu unitnya jarang teman-teman. Kita lihat satu persatu detailnya teman-teman. Nah, untuk New Smash 110 ini pertama kali keluar itu menggantikan Smash R sebelumnya tahun 2006. Mulai berganti model seperti ini, bentuknya bulat-bulat, lampu seinnya sudah di bagian dada. Juga ciri khas Smashnya di sini teman-teman, masih kental ya, masih lancip semua nih, sporty abis lah dibanding dengan rival-rivalnya di kala itu yang mungkin bermesin 110 seperti Yamaha Vega atau Jupiter Z. Smash ini ya bisa dibilang motor bandel juga, motor ya enak lah dari point of view saya sebagai user si putih ini gitu. Kita lihat dari depan deh teman-teman. Sebetulnya sih modelnya sederhana banget ini motor nih, yang penting bisa buat wira-wiri kesana sini, mungkin mobilitas kesana sini. Harganya mungkin di daerah Jawa Tengah DIY ini kisaran ya, kalau dengan unit yang seperti ini yang masih utuh semua, mungkin bisa ya antara 4,5 sampai 5,5 lah teman-teman. Bukan jadi patokan sih, tapi itu sebagai referensi teman-teman di daerah Jawa Tengah ini kisaran segitu. Kita lihat dari depan teman-teman. Nah, untuk lampunya ini mengingatkan saya seperti Suzuki New Spin teman-teman, hampir sama. Kita lihat. Boom. Nah, ini bentuknya kan hampir sama seperti Spin. Modelnya bulat-bulat dibandingkan yang sebelumnya kan lebih sporty. Terus kalau yang ini seperti bulus lah. Nah, habis itu seinnya sudah berpindah di bagian tamengnya. Tuh, bagian tameng dengan sebelumnya, model sebelumnya kan masih di daerah kepala sini ya teman-teman. Itu terus strippingnya Suzuki Smash ini menurut saya sih sporty, asik ya kalau dilihat. Menurut saya ini sih untuk mobilitas kesana kemari, buat mungkin buat antar anak sekolah, terus buat ke pasar, menurut saya sih masih oke sih, masih worth it banget ini motor ini. Spare partnya juga oke, mesinnya bandel. Kita lihat instrumen clusternya teman-teman. Kebetulan unit yang saya punya ini masih Orion ya, ini masih tangan pertama ini, dari pemilik pertama juga, beli dari baru teman-teman. Warna putih, warna yang jarang juga ada di Smash R. Kita lihat instrumen clusternya seperti apa ya. Nih, instrumen clusternya sederhana banget sih. Cuman ada indikator kecepatan, odometer, perpindahan gigi, indikator bensin, lampu jauh dekat, dan sein. Ya, penyakitnya juga ini biasa kena sinar matahari, hujan, pasti seperti ini. Coba kita kontak on teman-teman. Nah, sekali kontak on di indikator speedo, dia langsung menunjukkan netral, indikator netral. Nah, ini sudah siap untuk dinyalakan. Seperti itu teman-teman. Ini mesin ini bandel banget ini teman-teman. Tidak banyak keluhan. Kalau Suzuki itu memang ciri khasnya memang gitu sih kalau menurut saya.
asalkan teman-teman nggak telat ganti oli, insya Allah siap gas terus lah. Terus untuk ngomongin spare part, kadang-kadang banyak nih orang-orang yang tanya ke saya perihal Suzuki ini gimana sih sebetulnya sekarang. Terus untuk smash sendiri seperti apa. Terus seangkatannya dia ya kayak Skywave, Skydrive ataupun lainnya. Kalau saya menjawab spare part Suzuki itu gampang dicari. Tapi kalau untuk harganya, ya teman-teman tahu sendiri, memang harga spare partnya kan memang agak spesial ya. Kalau ini brand ini kan memang harus original, terus harus apa ya, kalau diisi sama spare part yang mungkin KW1-nya atau KW2-nya mungkin ini kurang enak lah teman-teman. Dan kadang-kadang juga saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman waktu itu saya ganti kabel speedometer. Nah, saya waktu itu belikan yang baru, tapi KW. Nah, jarum indikator speedometernya itu terlalu optimis teman-teman. Jadi naiknya tuh cepat sekali. Nah, itu. Terus saya punya selidik. Saya belikan yang ori, langsung saya pasangkan. Alhamdulillah penyakitnya langsung kelar. Nah itu, ini perihal kecil aja teman-teman. Saya juga nggak tahu. Saya sudah cek antara gearboxnya ini atau kabel speedonya. Waktu itu karena dibuat jalan tiba-tiba mati sendiri. Nah ternyata dari gearbox ini normal. Ternyata penyakitnya cuma di kabel speedo ini gitu. Saya belikan KW, dipasang, speedometernya terlalu cepat naiknya. Terus habis itu saya langsung belikan yang orinya, permasalahan langsung beres. Nah itu contoh perihal kecil, bisa dibilang sensitif sih motor. Tapi kalau untuk keawetan, aduh, jangan ditanya lah teman-teman. Saya bukan mengagung-agungkan brand Suzuki, tapi di luar sana sih banyak brand motor tuh banyak sekali. Tapi kalau menurut pribadi dan opini saya, motor ini sih ya cukup lah, cukup irit juga, irit banget. Kita lihat belakangnya teman-teman, lampunya juga lancip. Generasi New Smash ini kelihatan lebih sporty teman-teman. Ciri khas Smashnya masih kelihatan juga, pasti sininya tinggi dengan bodi yang lancip belakangnya. Dilihat masih enak lah ini motor ini. Ganteng ya, fungsional sekali. Ini motor fungsional. Putihnya juga cakep. Ini kain Jogja masih ori teman-teman. Cuman terkelupas di sini karena pemakaian ya. Karena jangka pemakaian yang sudah dari tahun 2008. Oh ya, kalau ngomongin si New Smash ini stop produksi atau digantikan dengan Smash Titan itu kelihatannya di tahun 2010 teman-teman. Nah ini terakhir 2010 keluar ya, paling dari 2006 sampai 2010 itu cuman ya ubahan minor lah, ubahan minor di cat, warna, terus stripping dan lain-lain gitu. Ini kalau yang ini tipe R, ini velg jari-jari. Kalau yang SR-nya sudah velg cast wheel palang 5. Yang biasanya velg cast wheel-nya si Smash ini sering diburu, banyak diburu juga teman-teman. Yang mulai dari merek NK atau yang Excel-nya itu sering banget diburu karena PNP ke beberapa Suzuki gitu. Velgnya palang 5, modelnya cakep, makanya banyak pemburunya teman-teman. Kalau dari cat, segi cat dan lain-lain, Suzuki itu catnya tebel teman-teman. Jadi kalau mau dipoles, mau
apa-apain itu minim banget kelupasnya. Kita lihat nih dari atas ini. Nih teman-teman bisa lihat. Fokus. Oke. Tuh, catnya tebel-tebel kan teman-teman. Tuh. Dan gilap semuanya. Tuh. Detail-detailnya cakep ya. Asik sih. Tuh. Ya, ini cuman pemakaian karena udah usia juga sih. Dari 2008. Oke. Cakep ya. Knalpotnya juga yang sporty. Kalau generasi awal 2000-an itu Smash ada yang generasi awal banget yang ini belum cakram tapi masih tromol, itu pakai knalpot bambu teman-teman. Knalpot bambunya itu, aduh itu kalau misalkan sebagai boncengers itu hati-hati, sering banget kena kaki, bikin sendal kita tipis dan kebakar teman-teman. Gitu. Kalau ini sih udah agak aman karena ada pengamannya di sini seperti Suzuki Arashi yang sebelumnya itu. Aman sih semuanya. Mesin juga masih kering semua. Karbu juga masih original semua. Ya, kalau motor ori gini emang enak dipandang sih. Kalau opini saya ya. Mau diapa-apain ya tetap original looknya gitu. Oke, sekian video dari Garasi Unik TV. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa jempolnya ke atas, share video ini ke seluruh dunia supaya banyak orang tahu, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dukung terus channel ini. Terima kasih.